Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan sayyidal anbiya'i wa rasula fawasafa ummatahu bil Muhammadiyah fa'abqahum ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan seluruh keluarga besar Muhammadiyah yang hadir memenuhi ruangan penuh berkah ini insyaallah. Dari seluruh provinsi, semoga seluruh langkah kaki, tenaga, pikiran digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu dan dikomentasikan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dalam sunannya ketika Nabi SAW menyampaikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar. Outputnya wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran walakinnahum warathul ilma fahadduhu bihadin wafir. Siapapun yang menyiapkan diri menempuh perjalanan yang tidak mudah, bukan syariah diksi hadisnya tapi tariq. Jalan yang kadang berliku, tidak mudah, butuh ongkos, butuh keringat, butuh pengorbanan. Tapi tujuannya satu, untuk bisa menggali, mendalami pengetahuan yang ditampilkan dalam menu-menu keislaman. Walaupun sedikit yang dikaji. Allah akan balas semua bagian yang telah diinvestasikan itu dengan catatan yang meringankan langkah para pengaji itu ke surga insya Allah. Saat dia berangkat, dia mengaji, diperintahkan malaikat untuk memberikan naungan dengan membentangkan sayapnya sampai selesai program itu dan diperintahkan pada seluruh makhluk yang taat kepada Allah untuk memohonkan ampunan kepadanya. Sampai-sampai hewan dasar laut pun memohonkan ampunan kepada Allah dan harapan dari semua pengaji itu kelak yang memiliki bekal pengetahuan yang dibawa pulang untuk diwariskan kepada orang-orang ditinggalkannya. Karena Nabi tidak mewariskan harta benda, Nabi mewariskan pengetahuan yang kemudian dibagi. Dan itulah golongan terbaik yang disebut dengan warathatul anbiya. Semoga kita semua termasuk bagian dari itu semua insyaAllah. Tidak cukup dengan amin, kita akan mulai dulu. Yang saya sayangi dan saya sangat bersyukur karena itu saya sampaikan sayang. Akhirnya saya menemukan sosok kiai di Muhammadiyah. Dan spesial di bidang seni budaya. Yang ormas lain pun tidak ada yang memiliki itu. Kiai spesialisasinya di bidang budaya. Ya, berikan tepuk tangan boleh. Ya, selamat datang Pak Rektor. Kiai Kusen Kalianovik Bosenmansky. Tadi menyatakan beliau ini lebih tua dibanding saya, memang realnya demikian. Ya, lahirnya 5 hari setelah Buya Hamka. Buya Hamka 17 Februari, beliau 22 Februari 1972. Ya, jadi tapi lahirnya ini 4 hari setelah anak saya yang pertama. Baik Bapak Ibu sekalian, ini mohon izin sebetulnya Mas Izul, saya ini agak bimbang. Kami ini ribet Pak, Bu. Sedang konsentrasi penuh untuk mengkaji dan mendalami Al-Quran sebulan penuh. Jadi memang sebulan ini, Prof. Ma'mun saya tidak menerima undangan dari manapun. Tapi begitu yang masuk Muhammadiyah, saya datang insya Allah. Cuman begitu hadir saya bingung. Yang dibahas kok hip-hop gitu. Kita sedang ngaji Quran, bahas tafsir, sedang ribet. Begitu sampai mesti menjelaskan tentang fenomena dakwah kultural spesifik praktisi dakwah yang terkait dengan fenomena kekinian. Baik, karena waktunya agak padat, saya singkatkan dulu. Bapak Ibu sekalian, tanpa bermaksud mengajari, kita kembali mengaji saja. 85% kurang lebih, objek dakwah Islam di era Nabi itu persoalan budaya. Semua tradisi yang muncul, yang menariknya mendapatkan respon yang cepat. Bukan sekedar dari Nabi, tapi juga dari Al-Quran dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti sisi yang lainnya ada persoalan akidah, persoalan rumah tangga, persoalan politik, persoalan militer. Tapi secara umum, problem yang dihadapi umat Islam yang kelak melahirkan pedoman sempurna sampai dengan sekarang, yang kita dapati dengan nama Al-Quran itu, 85%-nya itu kalau kita kumpulkan kurang lebih persoalan-persoalan budaya. Karena topik kita dibatasi pada aspek-aspek yang sekarang kita dapati, mohon maaf sesuai dengan judul, terkait dengan ranah pengembangan ke arah musik, perkembangan tren milenial dan sebagainya. Saya akan batasi di bidang itu saja yang
lebih daripada itu kita nanti akan kembangkan. Seperti apa Quran merespon perkembangan budaya yang eksis pada masa itu, yang kelak melahirkan pedoman untuk kita ke depan dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan dakwah dalam konteks budaya. Bapak Ibu, saya cepat dulu ingin gambarkan bagaimana Quran merespon setiap fenomena yang hadir. Saya berikan contoh begini, sebelum masuk ke dalam konteks budaya. Ada persoalan rumah tangga, Bu. Saya tanya sebentar Ibu ya. Istri Nabi ada berapa, Bu? Ibu jangan khawatir, topik saya bukan poligami. Ya, jadi saya nggak akan nyerempet ke situ, tenang. Istri Nabi ada berapa? Oke. Catatan sejarah menunjukkan, ya kurang lebih 11 dan satunya bilkul yamin. Pertanyaan saya begini, kenapa Allah mengizinkan Nabi dan bahkan memberikan petunjuk untuk menikahi lebih daripada satu istri? Dan jumlahnya spesifik, lebih daripada 4. Ternyata ketika kami riset, salah satu yang paling menarik adalah seluruh istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Dan yang paling luar biasa, saya sempat bahas ini di Unisa, yang paling jenius adalah ketika 9 orang berkumpul, ya, dan dari perkumpulan ini melahirkan Aisyah, dan yang dipilih Sayyidah Aisyah. Dan semua karakteristik kurikulumnya, saya usulkan kemarin di Jogja, kalau bisa Aisyah ke bawah itu, mengeluarkan 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, dan menjadi kurikulum Aisyah. Sebentar, jangan tepuk tangan dulu nih ya, kan ada arisannya dulu nih. Ya. Kenapa? Karena setiap karakteristik istri-istri Nabi ini spesifik mewakili karakter perempuan yang berbeda-beda. Contoh begini, ibu ada yang senang masak? Oke, yang senang masak diwakili oleh Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Yang senang fashion, seragaman-seragaman, ya, itu di. Silakan Ustaz Oki, udah sampai. Mari kamu silakan, berikan tepuk tangan dulu. Ya. Silakan. Mohon izin saya mendahului ya. Jadi kalau Cepu lebih tua daripada saya, Ustaz Oki lebih muda daripada saya. Ini qadarullah lahirnya sama istri saya. 13 Januari. Ya. Nah, betul ya saya? Ya, saya hafal insya Allah. Saya lanjut dulu ya. Yang seragaman ada, Bu. Nah, yang ingin saya katakan, setiap kali ada problem terkait dengan konteks kehidupan rumah tangga Nabi, ayat turun. Nabi nikah dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Saudah binti Zam'ah khawatir kalau kemudian waktunya tersita dengan Sayyidah Aisyah, lantas beliau kemudian akan kehilangan kesempatan dan diceraikan. Maka turunlah kemudian seketika dari renungan saja. Ketika renungan turun itu terjadi, langsung direspon oleh Allah dengan turunnya surah An-Nisa di ayat 128. Wa ini mar'atun khafat min ba'diha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Itu baru merenung ayat turun, Pak. Contoh lain, terjadi penaklukan dalam satu peperangan yang kena tawanan, Pak, itu perempuan Yahudi, sudah bersuami, orangnya cantik, sehingga ketika didapatkan itu dan dirasa bagian dari ghanimah, yang mendapatkan itu ingin menjadikan ia bagian dari haknya, pasangan dia. Maka si perempuan ini, seorang Yahudi, dia mencoba mengklarifikasi pada sahabat yang menemukannya itu, dengan mengatakan, tanyakan dulu pada Muhammad Rasulullah, karena saya sudah punya suami. Baru keluar pernyataan itu, langsung diturunkan oleh Allah, Quran surah ke-4 An-Nisa, yang ayat ke-24 itu. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Jadi Anda bisa bayangkan, persoalan yang simpel, baru renungan ada jawabannya. Ada pertanyaan tawanan ada jawabannya. Maka bagaimana dengan persoalan budaya yang 85% memang persoalan itu melekat pada masyarakat di masa Nabi. Sehingga dengan itulah kemudian disebut dengan jahiliyah. Kaitan dengan K-popers, supporters, dan berbagai fenomena lainnya, saya coba rangkum dalam satu bagian yang menjadi 60% dari latar kehidupan masyarakat Arab, yaitu kehidupan yang penuh dengan lingkup sastra dan musik. Ini sebetulnya patternnya Kiai Cepu di sini. Ya. Bapak Ibu sekalian, hampir tidak ada masyarakat jahiliyah pada masa itu yang tidak bisa bermusik. Semuanya ada. Jadi kalau yang tidak bisa itu Pak Ibu, cuma bisa dihitung dengan jari. Yang paling utama adalah seorang yang kita kagumi, turi teladan kita, dan memang menjadi Rasul yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa ma huwa biqauli syair. Ya, bukanlah Nabi Muhammad itu seorang penyair, sehingga tidak diizinkan sedikit pun keluar syair dari lisannya. Tapi di kalangan masyarakat jahiliyah itu, ternyata syair
Itu sudah sedemikian menjadi rata dan menjadi tren yang merakyat di kalangan masyarakat, sehingga hampir tidak ada satu orang pun kecuali mereka bisa melantunkan syair. Apa kaitan dengan dunia kekinian? Sekarang sudah agak mulai dilupakan. Syarat sesuatu disebut syair yang menjadi bagian dari sastra, itu setidaknya ada 4 bagian, Pak. Ada berapa? 4 ya. 1, ada fasohah, kejelasan dalam penyampaian. Kedua, ada khayal, daya imajinasi yang kuat. Ketiga, ada uslub, ya, ada uslub, gaya penyampaian yang menarik. Dan yang keempat, ini yang jarang menjadi catatan, ada musik. Fasaha, khayal, uslub, musik. Keempatnya nanti melahirkan 16 rumus yang kelak dikumpulkan dalam disiplin ilmu arud, yang rumus ini berisi notasi-notasi. Contoh, ini saya berikan gambaran dulu ya, karena masih kurang lebih 25 menit ke depan. Ada rumus pertama disebut dengan tawil. Ini untuk menunjukkan gambaran tentang sesuatu yang, mellow, ya. Sesuatu yang agak santai, tapi bisa dikenang. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulu mafa'ilu, kifa nabki min dzikra habibin wa manzili, bisaqtil wa baina dakhuli fahawmali. Imra'il Qais 150 tahun sebelum kelahiran Nabi, jalan ke satu lembah, lihat seorang pemuda. Pemuda ini sedang melamun karena diputuskan pacarnya waktu itu. Anda bisa bayangkan, seorang pemuda diputus pacar, melamun, lewat seseorang, melihat itu langsung bikin syair pada saat itu juga. Itu hebatnya jahiliyah. Ya. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili, cukuplah engkau merenung, cukuplah engkau menyesali diputuskannya engkau oleh seorang kekasih sehingga jauh dari rumah. Bisakti liwa bainad dakhuli fahaumali, di tempat Haumal, di dekat daerah Liwa. Sudahlah engkau move on, apa enggak ada perempuan lain? Itu baru lewat, lihat bikin syair. Yang lebih dahsyat, lihat burung bulbul kecil, itu lompat-lompat di atas dahan, di bawahnya ada sungai, samping kembang, dilihat langsung bikin syair. Karena gerakannya lincah dan cepat, dia menggunakan rumus yang disebut dengan rajaz namanya. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. صوت الصفير البلبلي هيج قلبي الثميل الماء والزهر مع زهر لحظ المقلي فأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي فكم تيم لي غزيل أقيقلي خطفته من وجنة من فئر هذا الرجل فقال لا 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 فقد غدا مخرولي وولولت ولي ولي ويلي فقلت لا تولولي فبين اللؤلؤ لي قالت له حين كذا إن الرذذ المقلي كهتا ككيل لي طب 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 لي. Coba ulangi itu. Saya mau gambarkan betapa cepatnya waktu itu kemampuan orang-orang Arab bermusik, bikin puisi, bikin sastra, sampai jadi qasidah. Jadi qasidah itu kalau baitnya ada 7. Baitnya ada 7, baru disebut dengan qasidah. Bisa pakai rebana, bisa tidak pakai rebana. Kalau dia datang dari satu tugas, tugasnya panjang, perjuangannya banyak, dan pulang. Itu biasanya sambutannya menggunakan bentuk madid, sesuatu yang panjang untuk menyambut satu perjuangan. Mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun. Yang paling populer, tala'al badru alaina min thaniyatil. Nah, itu adalah bagian dari sastra. Dari semua 16 ini, kurang lebih yang tadi saya contohkan, maka praktek pada masa itu dibagi kepada 7 segmen utama. Nanti lihat kira-kira yang K-pop ada nggak di situ tuh. Nah, ini maksudnya ya. Jadi pedoman nanti ke depan. 1. Ada yang biasa menggunakan rumus ini untuk mabuk aja, Pak. Ya. Jadi musiknya dipakai untuk mabuk. Ya, jadi kalau sekarang misalnya nasab dari sini jadi diskotik, ya, nah itu sudah ada jahiliyah itu. Dan pusat-pusatnya ada. Suku Uqad, ya, daerah Taif, Suq Dumatu Jandal, nanti puncak paling tingginya dia berada di dekat Jabal Qubais, ya, dekat pinggiran Ka'bah. Saya cepat saja. Ini disebut dengan khamriyat namanya. Bagaimana mereka bermusik? Musiknya disusun hanya untuk menarik perhatian orang supaya ikut menikmati minuman yang memabukkan. Itu disebut apa? Khamriyat. Ini bagian pertama. Sampai ada yang paling populer yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar. Hayyam bina ilal khamri jama'ina wa laysa fil khamri musallina wa innal waila lil musallina wa laysa li khamrina. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita mabuk. Karena mabuk itu menyenangkan dibandingkan salat. Neraka wel hanya untuk orang salat, bukan untuk orang mabuk. Fawailul lil musallin. Celakalah neraka wel untuk orang salat, bukan untuk orang yang mabuk. Nah, itu sampai begitunya, Pak. Tolong jangan dipotong ya sampai di sini. Ini ada agak masalah persoalan kekinian ini. Itu sudah ada. Ya, jadi ini bagian pertama. Jadi kalau nanti kita temukan sekarang fenomena musik yang menyertakan dengan minuman keras misalnya atau turunannya miras antika, itu nasabnya sudah tersambung.
Dan informasi saja. Kenapa disebut jahiliyah terkait dengan mabuk? Zaman jahiliyah yang paling prematur, paling pemula, itu mabuknya 5 kali dalam sehari. Dan itu belum pakai musik. Belum pakai syair. 2, maaf Bu, ada yang disebut ghazal namanya, ghazaliyat. Itu sengaja ditampilkan musiknya untuk menarik perhatian lawan jenis yang puncaknya zina. Ya. Nanti Anda bisa turunkan lirik-liriknya yang dari lirik itu. Kalau ada seniman bikin lirik menarik hati perempuan dan terjadi perselingkuhan, nah itu sudah ada nasabnya pada jahiliyah. Catat tuh Mas ya. 2 ya. 3, saya agak cepat nih. Lirik-lirik musik yang memang ditujukan untuk menghina dan merendahkan martabat. Bahkan sampai nanti produksi hoax. Jadi orang dulu canggih Pak, kalau bikin hoax itu pakai qasidah. Pakai musik, pakai lirik, pakai puisi. Sekarang kan cuma bikin gambar besar ditulisin gitu kan. Ya, dulu orang menggunakan sarana musik itu termasuk sastra di dalamnya, salah satunya kepentingannya menghancurkan martabat orang lain dan memproduksi hoax. Contoh. Satu kali Nabi sedang ada persoalan dengan istri-istrinya, Bu. Lalu beliau sementara merenung ke masjid. Diam. Nabi itu tidak mengeluarkan kata, karena kalau keluar kata-kata dari Nabi itu sudah menjadi hukum. Diam. Saat diam kemudian di masjid, tiba-tiba ada orang yang melihat, lantas mengambil kesempatan itu untuk menyebarkan hoax. Dia keluar, melihat itu, langsung membawa pasir, dia lempar-lempar ke atas, dia katakan, Muhammad sudah menceraikan istri-istrinya. Muhammad sudah menceraikan istri-istrinya. Melihat itu, dan itu disampaikan dengan kalimat musik tadi, dengan syair tadi. Umar langsung melihat dan mengatakan berteriak dengan kencang, tidak benar. Nabi tidak menceraikan istrinya. Nabi tidak menceraikan istrinya. Dan turunlah kemudian respon Allah dengan turunnya Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-82. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Kata Allah, tipikal masyarakat sakit, tolong catat ini. Tipikal masyarakat sakit itu gemar bikin status, gemar bikin posting dalam keadaan apapun. Jadi kalau ada yang sedikit-sedikit update status, baru duduk update status, pemateri duduk update status, belum dimulai foto update status, itu kata Quran, tipikal masyarakat sakit. Situasi aman, situasi gelisah, update. Dan problemnya adalah adza'u bih. Adza'u itu dari idza'ah, bisa langsung siaran, live. Itu lagi live, tapi yang penting. Oke ya. Lanjut. Ini yang mau saya sampaikan. Satu lagi ada yang madah namanya. Madah. Madah itu untuk menampilkan pujian pada sifat-sifat atau kinerja yang dinilai memang profesional dan baik. Contoh. Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu. Ka'ab bin Zu'air radhiyallahu taala anhu. Banyak di antara puisi-puisi mereka yang digunakan untuk memuji tuntunan-tuntunan dalam Islam, membela Nabi dalam kebaikan, yang itu konsisten dilakukan. Jadi aliran untuk, maaf ya ibu bapak, yang joget-joget ada, untuk yang mirasantika ada, yang digunakan untuk zina, narik perhatian ada, yang digunakan untuk produksi hoax, untuk mencela, menurunkan martabat ada, yang membangkitkan semangat hamasa untuk berjuang ada, dan yang paling menarik untuk memuji dan memberikan nilai positif pun itu ada. Apa kaitan dengan pedoman kita dan bagaimana respon dakwah kultural Muhammadiyah? Satu kali turunlah surah Al-Quran yang menunjuk perilaku para pemusik ini. Dan ini adalah inti bahasan kita. Dimulai dari sini. Tadi izin yang tadi baru mukaddimah, intinya di sini. Maaf ya, masih ada waktu? Masih ada. Memang kurang adil. Saya ini perjalanan dari Banten ke sini lewat Bekasi sebentar 4 jam, dikasih waktu 40 menit. Jadi saat tatkala fenomena musik di masyarakat dengan ragamnya itu terjadi, Allah menurunkan satu surah, yang surat ini bukan hanya menyebut tentang perilakunya, tapi langsung menunjuk orang-orang dan genrenya. Surah ke-26. Surah para pemusik, surah para penyair, surah para pujangga. Asy-Syu'ara. Silakan dibuka dari ayat 223 sampai ayat 227. Quran surah ke-26 ayat 223 sampai 227. Saya agak cepat. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. Sudah?
Wasyu'ara, dan cobalah kalian perhatikan, kata Allah, para pujangga itu, para penyair itu, ahli-ahli seni itu, yattabi'uhumul ghawun, para pengikutnya seringkali nggak jelas katanya. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Saking nggak jelasnya, aktivitasnya itu tidak terkontrol. Tambah nggak jelas lagi. Datang ke lembah-lembah cuma cari ilham, entah apa yang didapatkan, balik-balik bikin syair. Kalau dunia sekarang sudah ada lampu, matikan lampu, nyalain lilin. Sudah ada lilin, ditiup juga. Ya, untuk menghasilkan satu inspirasi dan melahirkan sebuah karya seni. Belum selesai ayatnya. Ini poinnya. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Tapi nggak konsisten, dilakukan tidak, dialami juga tidak, disampaikan tapi tidak memberikan manfaat. Ketika ayat ini turun, 3 orang yang tadi saya sebutkan semua langsung mengadu kepada Rasulullah dan meminta kepastian hukum tentang statusnya. Dan disinilah kemudian turun tuntunan tentang dakwah kultural terkait dengan seni budaya. Ya Rasulullah, Allah kan maha tahu kalau kami juga pekerja seni, kata Hasan bin Thabit. Jelas ayat yang pertama tadi memberikan hukum celaan. Memberikan hukum ya sesuatu yang tidak disukai, bahkan ada unsur keharaman di dalamnya. Karena sebagian tafsir ulama itu memberikan satu catatan penting, kebanyakan pegiat seni di era jahiliyah itu rata-rata itu memiliki setan khusus di sampingnya. Jadi di antara tirakatnya itu mereka memanggil jin yang kelak disebut oleh mereka sendiri sebagai setan pribadinya. Jadi kalau sekarang ada pengawal pribadi, kalau mereka ada setan pribadi itu. Izin mas ya. Nggak, ini serius. Kalau saya spesialisasi bahasa Arab. Dan di antara cabangnya tentang sastra. Di adab. Ya. Jadi kalau kita ngaji bab adab itu, masuk kepada bab tentang puisi, itu pasti ada kalimat yang sangat populer. Likulli syairin syaitonuhul khas. Setiap penyanyi, pujangga itu punya setan khusus. Satu. Sehingga catatan ulama mengatakan, jika ada seorang penyair di era jahiliyah itu, sudah dipastikan rata-rata inspirasinya didapatkan dari jin-jin yang dipanggil oleh mereka. Tolong garis bawahi dulu ya. Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah, beberapa yang lain mengadu sedih kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah itu sudah tahu status kami. Kami bagaimana? Apakah masuk dalam yang dicela tadi atau tidak? Maka perhatikan komen Nabi. Turunlah ayat susulan setelah itu dengan mengatakan, lihat kalimatnya, illalladzina amanu, kecuali para pegiat seni yang punya iman dalam dirinya. Yang tidak memurtadkan jamaahnya. Awas poin, lihat catat baik-baik. Illalladzina amanu, kecuali pegiat seni yang punya iman dalam dirinya. 1, perhatikan. 2, teruskan. Dan dia membuktikan imannya membuat karya seni yang mengandung amal soleh. 3, karya seni yang memiliki unsur amal soleh ini membawa penyimaknya untuk ingat kepada Allah. 4, hati-hati, karya seni yang diiringi dengan iman ini dan menghadirkan amal soleh yang dengan itu mengajak orang-orang penyimaknya untuk ingat kepada Allah. Bagian keempatnya, dia gunakan itu sebagai wasilah untuk menyampaikan risalah Islam dan membela kemuliaannya. 4 ya. Maka bila 4 ini ditemukan, yang terlahir apa yang kelima? Orang-orang inilah yang akan dipuji dan ditolong oleh Allah dan menjadikan karya seninya sebagai timbangan amal soleh yang memperberat hisab kebaikannya di akhirat kelak. Jadi ayat ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa Islam itu tidak anti dengan seni. Islam tidak anti dengan seni, karena memang seni itu produk budaya. Dan budaya itu sesuatu yang melekat pada karakter manusia. Jadi tugas Islam adalah bagaimana memberikan respon ketika sebuah karakter membentuk budaya dan kemudian marak terjadi di lingkungan masyarakat. Yang turun justru menarik. Yang pertama kali diberikan respon oleh Allah, diklasifikasikan nilai seni itu oleh Allah kepada 2 bagian. Tinggal nanti Bapak Ibu lihat, K-pop kira-kira ada di wilayah mana. Supporters masuk yang mana, dan cara masuknya seperti apa. Oke? Saya boleh berdiri nggak? Saya semangat masalahnya nih. Oke, saya mulai begini misal. Tadi masih ingat nggak Bapak Ibu sekalian?
Ada berapa ragam tadi seni di zaman jahiliyah? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. 16, salah? Ya, waktu habis. Waktu habis. Udah. Waktu habis. 16 itu rumus notasinya. Ragamnya ada 7. Padahal tadi kalau benar setiap satu 1 juta. Ya, saya serius. Cuma karena waktu habis gak jadi. Balik sini. Masih ingat tadi ada khamriyat untuk yang mabuk-mabuk. Untuk yang ngajak zina namanya apa? Ghazaliyat. Baik. Terus, kalau untuk merendahkan kehormatan orang namanya apa? Boleh angkat tangan langsung? Waktu habis. Namanya haja. Baik ya? Dan selebihnya kita kembalikan yang baik-baik untuk memuji kinerja, menyifat yang baik-baik. Disebut apa namanya? Madah. Nah, giliran gak ada hadiah betul semua tuh. Perhatikan baik-baik. Yang paling hebat, Quran tidak menolak karya seninya. Tapi mengklasifikasikan wujud produk seninya. Musik zaman itu ada. Notasinya nggak ditolak, Pak. Tidak ditolak notasinya. Tapi yang ditolak itu produk apa yang dihasilkan dari notasi musik ini, apakah dia negatif atau positif. Yang positif diterima seutuhnya, yang negatif diperbaiki dan diarahkan ke ranah yang positif. Jadi sekarang kalau kita lihat misalnya, mohon maaf sekali, dalam K-pop misalnya, saya tidak terlampau banyak menyimak gitu. Ya. Coba lihat liriknya seperti apa. Coba lihat perangainya bagaimana. Apakah ada gerakan-gerakan yang menarik misalnya hasrat tertentu? Jangankan K-pop, ya. Dangdut misalnya, itu kan. Kalau begadang jangan begadang, itu masih netral lah. Ya. Tapi kalau cinta satu malam kan itu sudah beda, gitu ya. Baik, lihat sini, lihat liriknya. Satu, kita ambil pedoman. Lihat bagaimana irama itu memberikan dorongan, frekuensi tertentu kepada diri kita untuk menggerakkan bagian tubuh. Apakah ada sesuatu yang melahirkan hasrat? Apakah mendorong kita untuk, maaf sekali, terjebak pada keadaan yang dengan itu kehilangan kesadaran akal? Tiba-tiba kalau dalam suasana sekarang, kalau dulu itu mabuk, sekarang misalnya dugem. Ya, ada musiknya nggak? Nah, itu masuk ke situ. Kalau kondisi K-pop sekarang misalnya, atau genre-genre musik tertentu dekat ke wilayah ini, maka bagaimana tugas kita untuk memberikan nilai dakwah dari sifat dakwah kultural Muhammadiyah untuk meluruskan itu? Yang pertama, bisa nggak dibikin tandingannya dengan turunan ayat 226 sampai 227 tadi, yang kira-kira bisa menggugah dan mengubah liriknya kepada nilai-nilai kebaikan dengan 5 nilai tadi. Pak, Ibu, iramanya K-pop. Oke? Liriknya ganti pakai lirik-lirik Muhammadiyah Aisyah misalnya. Gerakannya dikurangi pada sesuatu yang ditoleransi misalnya. Dan berikan 3 pesan utama di dalamnya. Iman. Bikin lirik yang memberikan pengingat kepada Allah. Wa dzakarullaha katsiran. Bikin lirik yang melahirkan kreativitas amal soleh. Ini di Muhammadiyah ada gerakan apa sekarang? Ya, gerakan wakaf pendidikan. Bisa nggak bikin lirik dari musik yang keluar dari situ menggerakkan orang untuk berwakaf di bidang pendidikan? Satu. Jadi ketika muncul satu genre, kita membawa nilai-nilai positif tadi dalam frame Al-Quran, tapi poinnya kita keluarkan. Tidak ditolak yang demikian, sifat-sifat ini kita arahkan pada nilai yang lebih baik. Saya ambil contoh begini. Kita sebelum ke era kini ya, berapa menit lagi Pak Kiai? Oh, masih banyak. Saya ambil contoh gini Bu, Pak, izin ya, mohon maaf. Tadi saya sebutkan notasi Hijaz, mustafilun, 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 mustafilun. Orang dulu lihat burung, langsung bikin syair. Ulama berpikir, gimana caranya metodologi dengan notasi ini jadi bermanfaat dan tidak digunakan untuk sesuatu yang abai lagi. Lihat ini, bikin puisi. Lihat toilet, bikin puisi. Lihat sapi, bikin puisi. Ulama kemudian membawa pakem itu dan diarahkan untuk menguatkan metodologi dalam pembelajaran dasar-dasar disiplin ilmu keislaman. Contoh, Ibu tahu Alfiyah? Bapak tahu Alfiyah ya? Oh, ini problem nih. Kita punya berapa pesantren ini ya? Nanti harus disusun kurikulumnya. Jadi kalau kita mulai kemudian dengan di Nahu ya, Nahu. Kalau kita mulai misalnya dari tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, tertingginya nanti ada Alfiyah namanya. Di antara Alfiyah yang paling populer itu disusun oleh namanya Ibnu Malik. Syarahnya Ibnu Aqil. Menyusun itu jumlahnya 1002 bait, itu sebetulnya transformasi notasi zaman jahiliyah, diganti liriknya untuk lirik pembelajaran dalam kurikulum gramatikal bahasa Arab. Rumusnya sama.
Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarni wat tanwini wan nida wa al wa musnadin bil ismi tamyizun hasal bi tafa'alta ata wa ya if'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali. Misal. Itu hafal 1002 bait dengan metode notasi tadi seketika menjadikan orang yang hafal itu jadi paham nahu dalam hitungan yang singkat. Sudah. Imam Suyuti ngajar hadis, beliau bikin notasi yang menggunakan 16 rumus tadi. Dipilih salah satunya untuk memperkenalkan nazam dalam bidang ilmu hadis. Asy-Syatibi bikin Syatibiyah, bikin nazam memperkenalkan di qiraat Al-Qur'an. Jadi ketika 16 rumus tadi di jahiliyah digunakan pada musik-musik yang tidak bermanfaat, para ulama mengalihkannya kepada pembelajaran dalam nilai-nilai keislaman. Jadi kalau sekarang kita keluarkan, Pak, melatih haji pakai irama, manasiknya, melatih gerakan sholat, hafal misalnya gerakannya menggunakan irama, menggunakan lirik, itu sebetulnya sudah diperkenalkan oleh ulama kita sejak dulu dengan menggunakan metodologi pendekatan nazam. Nah, problemnya adalah, saya cepat, 1492, terjadi penyatuan Isabella dengan Ferdinand di Iberia, habis umat Islam di Andalusia, khazanah yang tadi jadi ilmu pengetahuan, dibawa ke barat, dikembangkan lagi notasinya, diambil yang dari Persia, dikembangkan kembali, dialihkan lagi kepada musik yang telah ada pada era jahiliyah sebelumnya. Dengan transformasi yang lebih modern. Berkemajuan kalau istilah Muhammadiyah itu. Ya. Jadi kalau yang tadinya kita pakai ke gramatikal bahasa Arab, kita pakai di hadis, kita pakai di ulumul Quran, sekarang balik lagi. Notasinya disederhanakan menjadi dal, ro, mim, fa, sod, lam, sin, dal. Kita kenal dengan do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu diambilnya dari Persia, pengembangan dari 16 rumus yang di jahiliyah tadi. Ditarik kemudian dikembangkan jadi beberapa alat, masuk ke gitar, masuk ke piano, masuk ke beberapa rumus alat musik. Bagaimana bunyi notasinya? C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, E, F, G, D, E, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, C. Dibawalah ke gitar, dibawa ke piano, dibawa ke alat-alat kunci A, kunci G, kunci F, A minor, ya, dan seterusnya. Nah, jadilah seperti apa yang kita saksikan sekarang. Masuklah kepada alat-alat musik. Bagaimana terapan hukumnya? Kembali. Karena alat itu tidak menjadi produk hukum. Bagaimana alat itu digunakan, itu yang kemudian melahirkan sebuah produk hukum. Nah sekarang kalau misalnya kita balik ke dunia kekinian, bagaimana Muhammadiyah bisa mengolah alat-alat itu? Itu ada drum, Pak Rektor. Ya kan? Ada piano, ada macam-macam. Itu tidak menjadi hukum. Dimainkan untuk apa itu? Sehingga melahirkan satu produk hukum. Jelas sampai sini? Baik, jadi kita simpulkan. Bagaimana strategi dakwah kultural Muhammadiyah mengikuti perkembangan genre musik sehingga di dalamnya kita bisa sikapi. Prinsipnya kembali kepada panduan surah ke-26 khususnya ayat 226 sampai dengan ayat 227. Highlight yang ayat 227-nya, satu, dianjurkan bagi setiap muslim untuk beradaptasi dengan setiap perkembangan budaya yang ada di sekitarnya. Dua, terkait dengan musik, Al-Quran memberikan toleransi sepanjang semua unsur yang terkait di dalamnya, satu, disertai dengan nilai keimanan. Dua, melahirkan karya yang berbuah amal saleh. Tiga, memiliki ciri zikrullah yang mendekatkan penyimaknya kepada Allah. Dan selanjutnya, dijadikan itu sebagai wasilah untuk mengenalkan nilai Islam dan menjaga izzahnya. Jelas sampai di sini? Oke, kalau jelas, saya tutup dengan bagian terakhir. Sudah? Perhatikan baik-baik ini. Ada berapa rumus tadi di zaman jahiliyah? 16. Itu sampai ke era Nabi. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan pertama saya sampaikan. Satu, kira-kira Al-Quran itu ada musiknya nggak? Sudah kelamaan, wallahu a'lam ya. Perhatikan baik-baik. Irama yang keluar dari Al-Quran dan adzan itu tidak disebut dengan musik. Sudah? Sudah? Musik adalah suara yang menghasilkan irama selain dari Al-Quran dan adzan. Nanti kita perdalam ya, nanti kita perdalam. Karena suara yang keluar dari Al-Quran itu murni yang Allah anugerahkan sesuai karakter bawaan yang ada pada diri setiap manusia. Itulah diantara mukjizat Al-Quran. Dipelajari dengan tajwid akan mengeluarkan bunyi yang berirama sesuai dengan karakter penuturnya. Jadi bapak ibu nggak pakai lagu apapun akan keluar sebuah irama dan kita akan tahu, oh ini Kiai Cepu nih. Ini yang ngaji Syekh Sudes nih. Ini yang ngaji Ustadz Adi nih. Karena uniknya Quran,
itu memaksa bagian unsur suara di tubuh kita untuk mengeluarkan semua bagian-bagiannya. Dan ketika keluar itu menjadi kode bagi setiap penuturnya. Itu si fulan, dan memiliki gelombang frekuensi tersendiri kalau kita ingin merisetnya. Ya. Ini tugasnya Kiai Cepu nih nanti, silahkan riset sendiri. Ya. Nanti kita akan temukan, dan semua hadis terkait dengan itu mengonfirmasi itu semua. Itulah sebabnya orang jahiliyah itu tahu bahwa ketika Quran disampaikan, ini bukan musik. Makanya mereka nggak pernah kemudian setelah masuk Islam, baca Al-Quran dengan irama musik, nggak ada. Contoh ya, Anda pernah nggak dengar riwayat surat Ad-Duha menggunakan hukum madid? Mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina wad-duha wal-laili idza saja. Pernah nggak? Tidak ada. Kenapa? Karena karakternya berbeda. Yang ingin saya katakan, kita menoleransi sesuatu, tapi jangan menggunakan toleransi itu pada hal yang bukan di ruang penerapannya. Contoh, Quran sudah ada irama, tidak perlu menggunakan pendekatan musik-musik budaya, karena bukan pada tempatnya. Yang ketika dibacakan justru itu akan menjadi aneh. Ya, Kiai Cepu habis ini ngimamin taraweh, baca menggunakan langgam manuk dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bubar. Jadi ini penting harus saya tutup supaya nanti tidak ada irama K-pop, tidak ada langgam Sunda yang digunakan untuk membaca Al-Quran, karena bukan pendekatan di dalamnya. Ya, saya nggak mau ada kader Muhammadiyah diundang tiba-tiba baca Quran pakai langgam dangdut misalnya, ya, atau popnya Ariel, Alam Nashrah Laka Sadrak, ya. Nah itu pasti bubar itu. Ya. Saya kira itu dulu sebagai pengantar dari apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan garis besarnya bisa diambil. Nanti kita diskusikan pada sesi yang mungkin 5 menit. Ustazah oke nggak apa-apa? Mohon izin ya. Yang bisa jawab hadiahnya umroh. Jawab dulu, jangan lu tepuk tangan. Jawab dulu. Wa minan nasi. Bukan. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Pelan-pelan. Surat apa, ayat berapa? Ya. Belakang. Belakang yang bawa kamera tuh. Belakang loh. Ya mas. Surat Luqman ayat? Bukan. Surat Luqman ayat 6, betul. Ya. Cuman pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, apa hukum musik? Apa hukum musik menurut ayat itu? Itu pertanyaan saya. Dikaitkan dengan tugas Muhammadiyah yang harus menerapkan dakwah kultural di lingkungan masyarakat beragam kekinian, sementara muncul ayat itu. Silakan. Ya, hadiahnya kan bukan power bank, jadi harus agak sedikit substansinya. ya, Ustaz. Sebentar mas, itu dulu. Silakan. Yang pakai peci itu Sang Surya. Ya mas, namanya siapa, dari mana? Nama saya Ali Wartadinata dari Depok. Hukum musik mubah. Oh ini ngarang ini. Menurut ayat tadi. Oh, kalau melalaikan dia haram. Artinya melalaikan kita dari perintah-perintah Allah dan melalaikan kita dari tugas sebagai hamba Allah, maka dia menjadi haram musik itu. Tapi kalau musik itu membangkitkan semangat kita berjuang di jalan Allah dan berdakwah, maka itu menjadi sesuatu yang mubah. Tahan mic-nya. Dengar baik-baik ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu mengomentari ayat ini dengan mengatakan yang dimaksud ayat ini musik. Perhatikan terjemahannya. Ada orang-orang yang memadatkan aktivitasnya hanya untuk mengajak orang lain pada hal yang tidak bermanfaat dan banyak menyesatkan orang-orang dari jalan Allah. Dikomentarilah oleh Ibnu Abbas yang dimaksud ayat ini adalah musik. Anda sepakat nggak? Awas, ini Ibnu Abbas loh. Ya, sepakat. Sepakat. Jadi hukum musik apa? Haram. Nah, sebentar. Ini yang mau saya perdalam. Karena keluar dari ruangan ini, Anda akan menemukan 2 persepsi. Bahkan 3. Yang langsung mengharamkan secara mutlak. Pokoknya musik gak boleh. Gak boleh, haram hukumnya. Udah gitu handphonenya bunyi. Tang ting tung ting, tang ting tung, tang ting tung. Repot. Bisa, contoh ya. Tadi silahkan cek. Dalilnya ayat ini. Dalilnya ayat ini. Nanti ada yang membolehkan mutlak. Mutlak boleh. Ya. Dan yang tengah-tengah itu yang mengklasifikasikan mana boleh, mana tidak. Betul. Yang ayat 6 surat Luqman ini
adalah ayat yang mengharamkan musik. Tapi genre yang mana dari 7 tadi, itu yang dimaksud yang melalaikan. Ulama sepakat, kalau para ahli bahasa lebih mendetailkan lagi. Yang dimaksud lahwun itu, itulah yang khamriyat. Itulah yang, ghazaliyat. Itulah yang kemudian mengajak kepada nilai-nilai keburukan. Sisanya di luar itu tidak masuk kepada kategori lahwal hadis. Musik yang diikat dengan lahwun, itu yang diharamkan. Dan kebanyakan mengutip Ibnu Abbasnya setengah-setengah. Yang di Luqman dikutip, yang di Asy-Syu'ara tidak dikutip. Karena komentar Ibnu Abbas ketika menafsirkan yang di Asy-Syu'ara ayat 227 khususnya, beliau menyampaikan, apa yang disampaikan oleh beliau? Inilah yang dimaksudkan musik yang benar. Illal ladzina amanu. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa di Muhammadiyah masuk ada musik? Kenapa Masjid Samsulia ada musiknya? Maka jawabannya, kami masuk golongan Asy-Syu'ara 227. Illal ladzina amanu. Jelas? Ya, umrah untuk yang di sana. Satu orang. Insyaallah. Ya. Sampai Cengkareng ya. Terima kasih sementara. Ya Mas, tolong dicatat staf saya ya. Dari mana? Dari Mas Dika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.